untuk memahamkan masyarakat Jawa pada zaman itu, Sunan Kalijaga menciptakan namanya ketupat. Dan itu filosofinya dalam, luar biasa. Maka ketupat itu tidak seperti lontong, tapi kan kita sering ngapain sih ndadak rumit begitu, mbok sudah yang penting kan nasi bisa dipakai makan kayak lontong. Tidak, ada filosofinya. Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Sekarang bahan untuk kita muhasabah waktu Idul Fitri. Ini mengukur secara individual, jadi ukuran diri sendiri kita puasa Ramadanku sukses apa enggak. Puasa itu kan di surat Al-Baqarah itu final tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Cirinya orang bertakwa apa, itulah harusnya diri kita saat Idul Fitri. Sukses bertakwa. Nah, ini saya ambil beberapa ayat ciri yang menunjukkan kondisi seseorang yang bertakwa. Ini menarik Bapak Ibu. Nanti coba dicek diri kita ya. Ini kan sudah hampir final ini. Kira-kira sudah muncul enggak kualitas seperti ini. Ini tiga-tiganya dari surat At-Tolak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini menurut saya fasilitas keistimewaan orang bertakwa yang luar biasa. Yang pertama apa? Orang yang bertakwa pada Allah itu, Allah akan memberikan jalan keluar bagi segala masalahnya. Nah, ini menarik. Ya, jalan keluar versi Allah ya, bukan tidak melulu versi kita. Kadang-kadang kita itu ngotot, pokoknya harus begini, jalan keluarnya harus begini. Enggak, Allah itu kadang memberi jalan keluar seperti di At-Tolak ayat 3 itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Memberi kita rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Misalnya, kita diberi sakit. Tidak terduga gara-gara sakit ini, kita dapat kenikmatan apa yang luar biasa. Misalnya kita merasakan kedekatan yang sangat luar biasa dengan Allah karena sakit ini. Ada rezeki lagi, saudara kita yang dulu jauh, jarang silaturahim, begitu kita sakit, sekarang nyambung lagi. Ini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, nanti di waktu Idul Fitri, ayo kita cek, kita masih banyak keluhan enggak? Masih banyak sambat ini, sambat itu, masih tidak puas ini, tidak puas itu. Kemungkinan kita belum bisa membaca jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Di antara jalan keluar yang diberikan oleh Allah itu ya antara lain tenangnya jiwa kita meskipun ada masalah. Orang bertakwa itu ya, masalah itu kan dicari solusinya, tidak hanya digelisahkan. Nah, kadang Allah memberi solusi itu dengan jiwa kita tenang. Ya sih, saya tetap utang saya ya masih belum lunas, tapi ya saya tenang. Saya nyaman saja, urusan dunia saya usahakan semampu saya. Nah, ini termasuk makhroja, jalan keluar. Pokoknya nanti mari kita cek ya, dan apakah tambah lancar hidup kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal pada Allah, fahuwa hasbuh. Allah lah yang mencukupkan apa-apa yang dia butuhkan. Atau dia tidak butuh apa-apa kecuali Allah saja. Itu fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Allah lah yang menuntaskan urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan membuat semua urusannya jadi mudah. Baik Bapak Ibu ya, ini janjinya Allah ya. Janjinya Allah pasti tidak diingkari,
pasti terjadi. Kalau kita memang level kita sudah takwa, pasti yaj'allahu makhroja, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yaj'allahu min amrihi yusra. Kalau belum, ya kemungkinan kita masih perlu perbaikan-perbaikan ketakwaan kita lagi. Nah, ini parameter individual. Nanti ada parameter sosial. Nah, ini hubungan kita dengan orang lain. Ini boleh dicek surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Jadi wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Janjikan pada orang yang bertakwa, bersegeralah kamu minta ampun pada Tuhan dan engkau akan mendapat surga seluas langit dan bumi yang dijanjikan pada orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang berinfak baik dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi lapang. Nah, ini Bapak Ibu tadi bingung kan, ini saya sudah takwa bener apa enggak? Coba dicek ekspresi keluarnya, ekspresi sosialnya. Tambah ringan bersedekah apa tidak? Nah, tadi saya lihat di depan ada video tentang warung kita itu. Nah, itu semoga bisa jadi media. Warung apa saya lupa Warung namanya. Welas Asih. Warung Welas Asih itu mungkin bisa jadi satu media. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Lapang atau sempit, jangan eman-eman untuk berinfak membantu yang lain. Sesempit-sempit kita mungkin masih banyak orang yang jauh lebih sulit dibandingkan kita. Yuk berbagi, meskipun sedikit. Nah, kalau semangat kita menggebu untuk berbagi meskipun semampu kita, kemungkinan kita sudah mendekati kualitas takwa. Karena ciri pertama yang didahulukan ini, berbagi pada sesama. Nah, ini nanti Idul Fitri coba dicek. Wah, saya kok tambah dermawan ini rasanya ya. Saya kok tambah ingin sedekah, terus kemungkinan nyampe derajat takwa puasa kita. Yang kedua cirinya apa? Wal kadhiminal ghaidz. Mampu menahan amarah. Nah, wah, hasil puasa saya sekarang, saya tambah sabar, tidak gampang marah, dipancing-pancing orang maki-maki, tidak, saya santai saja, serahkan saja semua pada Allah. Bisa menahan amarah, salah satu kualifikasi muttaqin. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya kualifikasi ini, alhamdulillah mungkin puasanya sukses. Dan yang ketiga, memaafkan. Wal afina aninnas, mampu memaafkan kesalahannya orang lain. Saya tahu dia salah besar, saya tahu dia banyak menyakitiku, tapi sebelum dia memaafkan sudah aku maafkan. Nah, ini wal afina aninnas. Jadi makanya besok Idul Fitri, orangnya ketemu kita atau tidak, mengucapkan maaf atau tidak, saya maafkan semuanya sudah. Formalitas ketemunya gampang lah, pokoknya deklarasi begitu masuk Idul Fitri, saya maafkan semua dan semoga yang lain juga memaafkanku. Nah, ini salah satu kualifikasi orang bertakwa. Jadi Allah suka pada orang-orang berbuat baik. Ya, berbuat baik itu antara lain 3 tadi, menafkahkan harta, baik di waktu lapang atau sempit, menahan amarah, dan memaafkan kesalahan. Ini saya tidak tahu, 3 hal ini rasanya kok jadi barang mahal belakangan ini. Apalagi yang aktif di medsos itu kan. Kita itu sering sekali, mahal sekali kita ke saudara-saudara kita itu. Memberi maaf, ya berat, kemudian mudah marah, baperan, mudah tersinggung, saling maki-maki, saling menjelekkan. Wah, ini hati-hati, jangan-jangan kualitas takwa kita merosot, itu dipengaruhi lingkungan kiri kanan hari ini yang serba terburu-buru, serba kemeruncung, serba marah, serba tidak puas, serba tidak terima. Ayo latihan pelan-pelan melatih jiwa kita. Jiwa yang mudah berbagi, jiwa yang mampu menahan amarah, dan jiwa yang mudah memaafkan kesalahan orang lain.
Nah, kalau ini lebih dalam. Kalau tadi kan keluar, ini parameter spiritualnya. Ini parameter spiritual itu, Bapak Ibu kan kenal pembagian 3 jenis puasa ini. Ini di banyak ceramah dijelaskan. Ada puasanya orang awam, ada puasanya khawas, ada puasa khawasul khawas. Puasanya orang awam itu ya menahan lapar dan haus dan yang membatalkan saja. Kalau puasanya orang khawas itu tidak hanya puasa lahiriah, tapi puasa batinnya juga. Tidak melakukan maksiat, tidak iri pada orang, tidak menyakiti hati orang, tidak sombong, tidak, dan lain sebagainya. Itu puasanya orang khawas. Batinnya juga puasa. Ada puasanya khawasul khawas. Puasanya khawasul khawas itu puasanya para sufi, para wali yang Allah saja fokusnya. Jadi mereka ini kalau puasa itu ya fokusnya Allah saja. Mereka merasa kalau pikirannya mengembara kemana-mana, masih mikir tentang dunia yang ini, masih mikir yang itu, yang dunia ini, mereka merasa puasanya tidak sempurna. Itu khawasul khawas. Jadi mereka fokus Allah saja, lillahi ta'ala saja, sudah tidak ingin mikir macam-macam lagi. Ini level khawasul khawas. Ini sebenarnya teorinya Imam Ghazali. Ini banyak diceramahkan sepanjang Ramadan ini. Nah, cuma yang jarang dijelaskan hari rayanya, Idul Fitrinya. Idul Fitrinya level puasa awam, karena ya dia hanya puasa menahan lapar haus dan yang membatalkan, ada juga manfaat besarnya apa? Sikhah dan junnah. Kan ada itu hadis, sumu tasihu, puasalah maka engkau akan sehat. As-saumu junnatun, puasa itu perisai. Jadi dengan puasa dia mendapatkan manfaat-manfaat lahiriah. Yang pertama sehat, yang kedua apa? Terjaga dari hal-hal yang bisa merusak dirinya. Junnah, makanya kan ada hadis itu, wahai anak-anak muda yang sudah mampu menikahlah, yang belum mampu puasalah. Kenapa? Puasa bisa jadi benteng. Jadi ini manfaat puasa, Idul Fitri puasa bagi kelompok awam. Tapi dua ini saja sudah luar biasa loh. Ini puasa serius juga ini. Kalau berhari raya dengan dua ini itu sudah luar biasa. Junnah itu paling tidak sepanjang puasa diri kita terjaga dari hal-hal buruk, hal-hal jelek. Di puasa benteng. Makanya kalau mungkin kita muhasabah terus puasa saja ternyata levelnya awam, Pak. Solusinya apa biar manfaatnya lebih panjang? Puasa lagi. Besok setelah Idul Fitri, puasa lagi. Dicari-cari waktu untuk lebih banyak puasa, biar diri kita lebih banyak terlindungi. Nah, itu puasa yang manfaatnya junnah. Yang kedua, orang khawas. Kelompok khawas ini yang tadi puasa tidak hanya lahirnya, tapi juga batinnya, manfaat puasanya dua. Yaitu kemampuan imsak dan kemampuan tiryak. Ini kalau dalam bahasa Arab. Imsak itu menahan diri, tiryak itu kalau bahasa kesehatannya detoksifikasi. Jadi tiryak itu membersihkan racun-racun, kotoran-kotoran. Jadi puasa itu selain melahirkan daya pengendalian diri yang luar biasa, juga menyingkirkan yang kotor-kotor. Kenapa? Paling tidak yang kotor-kotor sekarang ruangnya diisi dengan yang baik-baik. Itu tiryak. Begitu kita puasa kan kita terjaga dari yang kotor, kita isi diri kita dengan yang baik-baik. Akhirnya apa? Ruang untuk yang buruk-buruk habis, tersita untuk yang baik-baik. Itu kan namanya detox. Itu tiryak. Jadi orang yang lebih serius puasa, naik ke level khawas, itu puasa manfaatnya besar. Yaitu imsak dan tiryak. Jadi
Ya tentu saja ketika hari raya dia lahir jadi pribadi yang benar-benar Idul Fitri, kembali fitrah. Karena kekotoran-kekotoran jiwanya tersisihkan oleh teriak tadi. Oleh detoksifikasi spiritual, namanya puasa. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, kalau ini para sufi, alhamdulillah kalau kita bisa naik ke makom ini. Karena di sini sudah tidak lagi berpikir manfaat untuk diriku. Tapi yang dipikir adalah ridho atau tidak Allah padaku. Ini level khawasul khawas sudah. Jadi saya tidak tahu manfaatnya apa untuk diriku, untuk sosial. Enggak. Yang aku perhatikan hanya apakah Allah ridho dengan yang aku lakukan ini. Makanya hari rayanya khawasul khawas itu melahirkan mental ikhlas dan mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Hidup yang satu-satunya hanya karena Allah dan untuk Allah. Jadi ini kelompok khawasul khawas. Jadi ini yang saya sebut parameter spiritual. Jadi seandainya kita puasa, jangan khawatir, tidak ada ruginya. Meskipun level awam sekalipun, kita akan mendapatkan manfaat sikhah dan junnah. Ya, junnah itu benteng, kita terlindungi. Puasa itu kan melindungi kita dari yang buruk-buruk. Mau melakukan yang buruk, iya ya saya puasa. Mau melakukan yang aneh-aneh, iya ya saya puasa. Lumayan jadi benteng kita. Makanya tadi saya bilang, kalau ingin lebih panjang lagi terbentengi ya diperbanyak puasanya. Tidak hanya di bulan Ramadan. Pak saya sulit Pak mengendalikan diri, menata batin kayak orang-orang khawas. Ya sudah, puasanya saja ditambah. Karena puasa itu kan menciptakan suasana batin yang berbeda dengan kalau kita tidak puasa. Nah, alhamdulillah kalau kita naik level khawas. Puasa bisa menciptakan karakter pribadi yang tangguh dan bersih. Tangguh itu punya kemampuan menjaga diri, bersih itu yang kotor-kotor tersisihkan. Ini jalan kalau bahasa tasawufnya tazkiyatun nafas. Nah, yang terakhir yang khawasul khawas itu ikhlas, mahabbatullah, cinta pada Allah. Terakhir, sebenarnya masih panjang, tapi saya jujur ke sini lah. Ini menarik ke sini, pemaknaan Idul Fitri. Ini sebenarnya filosofinya Sunan Kalijogo. Bagaimana beliau membumikan konsep-konsep yang rumit saya jelaskan di depan tadi. Jadi untuk memahamkan masyarakat Jawa pada zaman itu, Sunan Kalijogo menciptakan namanya ketupat. Kupat kalau bahasa Jawanya di tempat saya. Dan itu filosofinya dalam, luar biasa. Di situ ada kualitas individual, kualitas sosial, dan sekaligus kualitas spiritual. Nah, coba kita dalami sebentar ya. Kupat itu singkatan, kependekan dari, kalau bahasa Jawa, ngaku lepat. Ngaku lepat itu mengakui kesalahan. Nah, jadi berarti orang yang berhari raya itu, dia adalah orang yang sadar punya banyak salah. Jadi maka ada maaf-maafan, ada kita saling bertirasirohim, minta kehalalan dari yang lain. Ini makanya ngaku lepat. Atau puasa itu, kupat itu kependekan dari laku papat. 4 laku, 4 perbuatan. Jadi bisa diartikan ngaku lepat, bisa juga artinya laku papat. 4 perbuatan, baik lahir maupun batin. Ini cara para wali ya, mengajar pada masyarakat. Biasanya untuk masyarakat awam biasa ya diajarkan makna lahirnya. Laku papat itu apa sih? Ya takbir, zakat, sholat id, silaturahim. Jadi ini laku lahiriah kita kan kalau Idul Fitri. Tapi jangan lupa laku batinnya.
Nah, nanti ada 4 istilah untuk laku batin ini yang terkenal sekali, salah satunya sering kita pakai, yaitu lebaran. Jadi ada lebaran, ada luberan, ada leburan, ada laburan. Ini laku papat itu 4 ini secara batin. Jadi makanya tidak apa-apa kita sebut di Indonesia ini hari raya itu disebut lebaran. Tidak apa-apa, itu salah satu maknanya memang lebaran. Lebaran itu artinya apa? Tuntasnya amal ibadah. Lebar itu selesai. Jadi alhamdulillah ibadahku bisa sukses. Falah tadi kemenangan, itu mungkin diterjemahkan versi Jawanya jadi lebaran. Jadi lebar, tuntas sudah. Alhamdulillah Allah memberi kita kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa. Nah, kalau sudah tuntas hubungan vertikal, saatnya hubungan sosial. Yang pertama apa? Luberan. Luber itu ya meluber, melimpah. Jadi yo ayo bersedekah, ayo berbagi untuk fakir miskin. Zakatnya dikeluarkan, sodakohnya dikeluarkan. Itu luberan. Jadi di hari-hari Idul Fitri, ayo berbagi dengan sesama, khususnya saudara-saudara kita yang miskin, kekurangan. Itu namanya luberan. Yang ketiga, leburan. Nah, jangan lupa juga dosa-dosa sosial kita, dosa-dosa pada sesama, ayo dilebur secara tuntas. Hubungan dengan Allah kan lebar, tadi sudah tuntas. Sekarang hubungan dengan sesama. Disinilah saatnya memaafkan dan dimaafkan. Namanya leburan. Nah, puncaknya apa? Laburan. Kalau laburan itu dari kata labur. Labur itu kalau di Jawa kapur itu yang putih yang dipakai untuk ngecat rumah. Makanya orang Jawa di tempat saya kalau mau Idul Fitri ini banyak sudah yang sibuk ngecat rumahnya lagi. Nah itu namanya laburan. Laburan itu berarti ya memutihkan diri, menjernihkan hati. Simbol kesucian. Idul Fitri itu adalah simbol kita kembali ke fitrah, kesucian. Itulah saatnya laburan. Saatnya kita jadi fitri. Nah, ini gayanya Sunan Kalijogo. Menjelaskan dengan simbol ketupat. Nanti ketupat itu bungkusnya janur. Daun kelapa yang masih muda. Nah, janur itu ya singkatan dari Jatining Nur atau cahaya sejati. Jadi laku 4 tadi akan bermakna kalau dibungkus oleh cahaya yang sejati. Berarti apa? Orientasinya harus Allah saja. Lillahi ta'ala. Nah, ketupat itu persegi 4. Persegi 4-nya juga bermakna, ini kalau dalam bahasa Jawa ada filosofi kiblat papat limo pancer. Kiblat papat itu 4 penjuru, barat, timur, utara, selatan, 5 pancer. Yang kelima itu tengah-tengah yang jadi porosnya. Nah, kita hidup ini berputar kemanapun, bergerak kemanapun, jangan lupa dengan 5 pancer. Jangan lupa dengan poros ini yang ada di yang kelima. Poros yang di tengah itu siapa? Ya Allah. Jadi ini makanya dibentuk persegi. Jadi ada 4 mata angin dan ada tengah-tengahnya. Tengah-tengah itu poros hidup yaitu Allah. Dan nanti ketupat itu dianyam dengan bentuk anyaman. Bentuk anyaman itu sebenarnya simbol kerekatan sosial, kehidupan sosial kita yang harus saling mendukung, saling rukun untuk mensukseskan semua tadi. Jadi ada banyak kebaikan yang sulit kita laksanakan kalau sendiri. Butuh dukungan, bantuan, komitmen bersama. Maka harus dianyam bersama-sama, bareng-bareng.
Maka ketupat itu tidak seperti lontong, tapi kan kita sering ngapain sih dadak rumit begitu, mbok sudah yang penting kan nasi bisa dipakai makan kayak lontong. Tidak, ada filosofinya, maka dianyam seperti itu sebenarnya untuk simbol kerekatan sosial, saling mendukung. Nah, jadi simbolisme ketupat ini memang diciptakan oleh Sunan Kalijogo menjelaskan makna-makna Idul Fitri. Ini yang kita temui setiap Idul Fitri, habis sholat Id kan kebanyakan ketemu ketupat kita. Cuma jarang kita maknai secara mendalam maksudnya ketupat itu. Nah, mungkin malam hari ini sedikit-sedikit kita bisa belajar ya makna simbolik dari ketupat. Ini adanya tetap di Jawa, sumbernya di kita. Kalau di luar negeri mungkin sulit mencari ketupat. Itu khas kita. Baik, jadi ini salah satu makna dari Idul Fitri melalui simbol ketupat. Baik, Bapak Ibu, itu sedikit pancingan, sedikit paparan dari saya untuk memaknai Idul Fitri kita tahun ini. Baik, terakhir seperti ini Bapak Ibu. Dari kata-kata Idul Fitri itu bisa kita maknai kembali kepada fitrah. Yang saya jelaskan tadi semuanya itu ideal-ideal. Idul Fitri itu ya kita ketemunya setahun sekali. Tapi menurut saya sepanjang tahun, kapanpun kita sadar bahwa kita sudah menjauh dari jalan-jalan fitrah, jalan-jalan kesucian, jalan-jalan menuju Allah, ayo segera Idul Fitri. Ayo segera kembali ke fitrah, kembali ke kesucian. Alhamdulillah difasilitasi Allah setahun sekali dengan Ramadan, sehingga kita bisa Idul Fitri. Semoga Ramadan yang bagi saya ini semacam riyadoh latihan, termasuk Idul Fitrinya, bisa kita hidupkan terus-menerus. Kesadaran untuk selalu kembali ke fitrah lagi, kembali ke fitrah lagi. Karena hidup ini sangat dinamis, banyak distraksi, banyak yang mengganggu, sehingga jalan kita kadang melenceng secara tidak sadar. Maka begitu kita tidak sadar, begitu kita tahu, ini sudah jauh melenceng dari yang hakiki, ayo Idul Fitri lagi, ayo Idul Fitri lagi. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.